Hello para bikers, kali ini saya mau berbagi tips atau cara untuk menangani orderan dari customer yang rese pada saat ditelepon gak diangkat, di chat gak dibales. Nah, di sini kita bisa mengakalinya tanpa harus melakukan cancel secara manual sehingga kita tidak kena sanksi ban. Untuk itu, langsung saja kita cek videonya. Oke, pada pembahasan kali ini saya sudah mendapatkan order dari, dapat dilihat pada video, ratingnya 4,5. Jadi pertama kita biasa membatalkan layanan di udara. Nah, setelah membatalkan layanan di udara, biasa aplikasi akan melakukan pencarian otomatis sambil kita menunggu. Jadi kita cek kembali. Nah, untuk orderan tadi di situ statusnya ignore ya, diabaikan. Oke, kita lihat lagi dan kita batalkan. Tapi jangan batalkan secara manual ya. Kita tinggalkan layanan di udara seperti biasa. Oke, di situ seperti lihat saldo saya 15.000. Padahal orderan tadi yang masuk itu orderan real ya. Dalam kondisi ignore, saldo kita akan meningkat seakan-akan itu merupakan orderan yang kita telah lakukan. Nah, masuk orderan baru itu dari customer. Oke. Nah, pas masuk orderan baru, karena jaraknya mungkin agak jauh ya, jadi customer melakukan pembatalan. Jadi di sini terbukti bahwa jika ada orderan real yang masuk, tapi kita tinggalkan layanan tersebut di udara, maka bot tetap akan melakukan pencarian secara otomatis untuk memperoleh orderan. Oke. Jadi walaupun kita tinggalkan layanan di udara, bot akan melakukan pencarian orderan secara otomatis. Agak tricky ya, kasihan juga penumpangnya. Cuman dalam kasus ini, orderan real saya itu pada saat saya coba hubungi, customernya tidak melakukan respon sama sekali. Saya chat nggak dibalas, ditelepon 2 kali sampai 3 kali tidak diangkat. Akhirnya saya tinggalkan layanan di udara. Nah, ini merupakan salah satu solusi alternatif ya bagi driver. Jadinya jika mendapatkan orderan yang fiktif ataupun kita melihat ratingnya rendah, Layanan baru. dalam oke, masuk lagi di sini orderan nyangkut ya atau orderan bug, seperti biasa kita batalkan. Oke. Karena ini merupakan orderan dari driver yang lain ya. Di situ kita tidak bisa melakukan komunikasi sama sekali. Jadi kita seperti biasa tinggalkan layanan di udara. Nah, tadi masuk lagi orderan bug ya. Jadi untuk gambar telepon dan chatnya tidak berwarna biru ya. Jadi tidak bisa dihubungi. Oke, lakukan pencarian sekali lagi. Layanan baru. Sambil menunggu, dapat lagi orderan bug. Seperti biasa kita batalkan dan tinggalkan layanan di udara. Nah, menyambung penjelasan saya yang tadi. Jadi fungsi dari meninggalkan layanan di udara ini selain untuk mempermudah dan menghindari kita sebagai driver agar tidak kena sanksi, kena ban, di sisi lain manfaatnya kita bisa menghindari customer-customer yang rese. Contoh mungkin dengan rating yang rendah, dan pada saat kita melakukan orderan pada tengah malam yang resikonya lebih besar, kita bisa meninggalkan orderan tersebut di udara dan akan melakukan pencarian secara otomatis. Jadi agak safety juga ya ketika kita menggunakan fitur ini. Namun di sisi lain, jika orderan real tersebut benar-benar dari customer yang membutuhkan driver, maka agak kasihan juga penumpang kita yang menunggu ketika kita melakukan pilihan tadi ya, meninggalkan layanan di udara. Jadi ini bersifat opsional ya. Usahakan kita sebagai driver sebijak mungkin untuk memilih atau menggunakan fitur ini dengan baik ya, karena ini memiliki dua sisi. Di sisi lain bisa bermanfaat bagi driver,
di sisi lain memiliki dampak yang buruk bagi customer jika benar-benar orderan real ya, dia ingin melakukan orderan karena dalam kondisi yang kepepet atau pengen cepat. Nah, di sini masuk orderan real ya. Jadi telepon warna biru dan chatnya warna hijau. Jadi ini orderan yang masuk benar-benar ke akun saya. Oke, akan saya coba hubungi via WhatsApp. Oke. Jadi dapat dipastikan walaupun kita melakukan atau memilih layanan di udara, kita bisa menerima orderan lain. Oke, terlihat ya, statusnya masih ignore tadi. Nah, saya akan menjalankan orderan yang tadi. Oke, orderan sudah saya kerjakan. Nah, terlihat statusnya masih ignore ya untuk customer yang kasus pertama kita tadi. Dengan status ignore, jadi ignore itu tadi ya, kita memilih orderan dan tinggalkan di udara. Nah, masuk lagi orderan ini merupakan milik akun saya karena tadi simbol telepon berwarna biru dan chatnya berwarna hijau. Saya coba hubungi untuk mengkonfirmasi orderan. Oke, saya coba jalankan. Saya akan melakukan penjemputan untuk orderan tersebut. Oke. Videonya agak cepat ya. Untuk orderan kedua tadi sudah saya jalankan. Oke, dapat dilihat. Nah, status yang kasus pertama kita tadi masih ignore ya. Dapat dilihat. Oke. Jadi masih ada orderan real yang harusnya saya kerjakan tapi saya tinggalkan layanan udara. Oke, ini ada orderan juga yang ketiga yang real sudah saya kerjakan. Oke, dapat dilihat status di sini. Nah, kali ini saya ingin membatalkan orderan dari customer yang rese tadi ya. Tuh, untuk statusnya berubah menjadi cancel. Jadi seakan-akan untuk orderan kasus yang pertama tadi, yang orderan dari customer yang tidak ada respon sama sekali, ketika kita membiarkan layanan tersebut di udara, cukup lama kita tinggalkan, dan setelah itu kita memutuskan untuk membatalkan layanan tersebut, maka orderan, saya sebut orderan rese ya, orderan tersebut akan berubah menjadi cancel. Yang awalnya ignore menjadi cancel. Karena secara sistem dari InDrive, jika kita mendapatkan order tapi orderan tersebut tersimpan lama pada status kita, maka itu akan dibaca secara sistem bahwa kita telah melakukannya. Jadi, sepengetahuan saya, walaupun orderan tersebut tidak dijalankan dan kita melakukan cancel 1 jam atau 2 jam setelah orderan masuk, maka saldo kita akan terpotong. Itu sepemahaman saya. Mungkin teman-teman bisa melakukan pengujian, dan jika memang saya salah menjelaskan, tolong dikoreksi dan bisa masukkan di kolom komentar sebagai masukan. Nah, sekian untuk video tutorial saya. Jika ada pertanyaan, langsung saja disampaikan di kolom komentar. Jika video ini bermanfaat, tekan tombol like dan bisa di-share ke teman-teman, dan silakan berlangganan karena saya akan selalu mengupdate terkait topik-topik mengenai informasi tentang seputar aplikasi dari Botarin ini. Oke, sekian dari tutorial saya. Salam gacor kawan-kawan.